Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan tema Aksi Hidup Sehat atau AKHIS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri Jessica Audria. Yang kedua, Putra Pangestu. Yang ketiga, Cici Novriani. Yang keempat, Muhammad Fatur Rasidi. Yang kelima, Rahmat Hidayat. Di sini kami dari kelas 19 3A 25 dengan Bu dosen Raudah Nasution ST MMSI. Selanjutnya, latar belakang. Pada tahap awal, AKHIS secara nasional dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yaitu melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, mengonsumsi buah dan sayur, dan memeriksakan kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali, sebagai upaya deteksi dini penyakit. Pada era 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular, seperti infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, tuberkulosis atau TBC, dan diare. Namun sejak 2010, penyakit tidak menular atau PTM seperti stroke, jantung, dan kencing manis memiliki proporsi lebih besar di pelayanan kesehatan. Pergeseran pola penyakit ini mengakibatkan beban pada pembiayaan kesehatan negara. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengobati PTM selain membutuhkan biaya tinggi, juga membutuhkan waktu yang jangka panjang. Yang kedua, solusi pengembangan. Solusi pengembangan dibagi menjadi 6. Yang pertama, intervensi gizi 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, memperbaiki pola konsumsi gizi seimbang seluruh keluarga. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas fisik teratur dan terukur. Yang keempat, meningkatkan pola hidup sehat. Yang kelima, meningkatkan lingkungan sehat. Yang keenam, mengurangi konsumsi rokok dan alkohol. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Putra Pangestu. Perkenalkan, nama saya Putra Pangestu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Jessica Audria. Manfaat AKHIS. Di sini kita ada 2 manfaat, yaitu 1 manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Di manfaat teoritis, kita ada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat terkait aksi hidup sehat atau AKHIS. Di manfaat praktis, yang pertama, bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menjadi pola hidup sehat. Yang kedua, bagi masyarakat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya AKHIS dan dapat dilakukan penelitian lanjutan. Yang ketiga, peneliti lain yang meneliti dapat menindaklanjuti dan mengembangkan kajian teoritis maupun penelitian dalam bidang yang sama sebagai bahan masukan serta pertimbangan berkaitan dengan gambaran proses pola hidup sehat. Aksi hidup sehat. AKHIS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Secara khusus, AKHIS diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengurangi beban biaya kesehatan berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia tahun 2016. Tujuan aksi hidup sehat. Yang pertama, kesehatan terjaga. Yang kedua, produktif. Yang ketiga, lingkungan bersih. Dan yang terakhir, biaya untuk berobat berkurang. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatur Rasidi. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rasidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan aksi hidup sehat. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, memeriksa kesehatan secara rutin. Yang kelima, memberikan lingkungan. Yang keenam, menggunakan jamban. Selanjutnya, di sini ada peran masyarakat, individu atau keluarga dalam aksi mempraktikkan pola hidup sehat. Yang pertama,
melakukan aktivitas fisik secara rutin setiap hari. Yang kedua, membudayakan konsumsi buah dan sayur setiap hari. Yang ketiga, tidak merokok. Dan yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol dan zat adiktif lainnya. Yang kelima, mengelola stres secara baik. Yang keenam, membudayakan buang air besar pada tempatnya. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal 6 bulan sekali. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rahmat Hidayat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Di samping ini adalah gambar menu login dari prototipe kami. Jadi pengguna bisa login dengan menggunakan alamat email yang aktif. Nah, seperti ini contohnya tampilan menu utama dari prototipe kami. Jadi pengguna bisa memilih untuk membaca tips sehat atau konsultasi dokter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cici. Saya akan menyampaikan yang telah disampaikan oleh Rahmat Hidayat. Ini tampilan setelah pengguna mengklik tips sehat. Di sini pengguna bisa membaca tips sehat yang sudah tersedia dalam bentuk artikel. Ini tampilan jika pengguna mengklik konsultasi dokter. Di sini pengguna bisa berkonsultasi keluhan kepada dokter. Jadi kesimpulan dari hasil proyek kami yang bertemakan dengan AKIS atau Aksi Hidup Sehat ini ada 4. Yang pertama, dari penelitian, minim pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat. Yang kedua, pola hidup sehat ini adalah gambaran dari setiap cara seseorang mengatur kebiasaannya dalam menjaga kesehatannya dari setiap aktivitas kehidupan. Yang ketiga, dilihat dari hasil banyaknya kecenderungan kendala. Adanya kurangnya dapat mengatur waktu dengan baik, kurang peduli untuk memperhatikan berperilaku hidup sehat. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang pola hidup sehat dan keadaan ekonomi yang tidak mendukung. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.